Hari ini saya akan, sharing, tentang sebuah artikel yang berjudul "The Dual Effect of Both Gender Diversity on R&D Investment". Artikel ini, dari Long Range Planning, jadi, kalau dilihat dari judulnya, ini kan both gender diversity sama R&D investment. Terlihat simpel sekali namun kok bisa ya masuk ke top tier. Jadi, kita akan kupas, jadi bagaimana, artikel ini bisa kenapa kok layak tembus ke top tier. Jadi lanjut saja, untuk introduction-nya yang pertama ini kan, eee, sebelumnya, bahwa R&D itu kan, sebuah proses, yang dapat menghasilkan inovasi atau pembaruan organisasi. Jadi dalam bentuk penelitian dan pengembangan di suatu, organisasi atau perusahaan. Nah, R&D ini berfokus pada produk, proses, atau layanan yang dapat menghasilkan penemuan tambahan atau radikal yang mendukung strategi jangka panjang organisasi untuk bertahan dan sukses. Nah, namun, berarti bisa disimpulkan bahwa R&D ini bukan hanya tentang, bagaimana caranya perusahaan untuk berinovasi, tapi juga memikirkan bagaimana, meminimalkan, risiko dari inovasi itu sendiri. Nah, ini dalam, upper echelon teori, itu berpendapat bahwa arah dan pilihan yang diambil perusahaan itu dipengaruhi oleh berbagai atribut yang menentukan pembuat keputusan. Nah, di penelitian yang sebelumnya itu berpendapat, bahwa perempuan itu cenderung untuk lebih menghindari resiko. Nah, tapi dalam penelitian ini, akan, memaparkan atau, eee, sudut pandang yang berbeda. Nah, sebagian besar studi gender itu berfokus pada individu dalam kelompok. Nah, tapi dalam, eee, artikel ini, memandang bagaimana individu itu dipengaruhi dengan menjadi bagian dari kelompok, baik sebagai minoritas atau mayoritas. Lalu, untuk kontribusi sendiri, artikel ini berkontribusi pada upper echelon theory dengan mengeksplorasi dampak Dewan Direksi Diversity terhadap investasi dan inovasi R&D. Untuk hipotesis pertama, gender diversity, mempunyai hubungan yang negatif dengan R&D investment. Nah, untuk yang hipotesis kedua ini, kita akan mencoba untuk, mengetahui hubungan tidak langsung antara gender diversity dengan R&D investment. Jadi dengan menggunakan equity based incentive atau biasanya disebut, remunerasi. Jadi untuk hipotesis kedua ini, gender diversity mempunyai hubungan yang positif terhadap, equity based incentive. Untuk, hipotesis yang ketiga, equity based incentive mempunyai hubungan yang positif terhadap R&D investment. Lalu yang terakhir hipotesis yang keempat, eee, hubungan antara equity based incentive dan R&D investment itu mempunyai hubungan yang positif jika, menggunakan subsampel higher gender diversity. Nah, Eee, untuk metodologi yang digunakan, ini menggunakan perusahaan yang terlist dalam Board X Data, dan Computed, Global dari tahun 1999 sampai 2014. Nah, jadi ketemunya itu sebesar 69.572 observasi dari 44 negara. Nah, jadi udah ketahuan kan karena ini internasional skopnya, jadi layak untuk masuk ke top tier. Nah, yang uniknya lagi dalam artikel ini itu menambahkan, sesi interview. Nah, interviewnya ini dilakukan kepada 7 orang anggota dewan eksekutif dan non-eksekutif dari perusahaan dari Israel, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, tujuan dari interview ini sendiri adalah untuk memperoleh pemahaman
yang lebih baik tentang interaksi antara anggota dewan perorangan, gender mereka, dan dukungan yang mereka dapat terhadap perilaku eksploratif dan investasi R&D di tingkat organisasi. Untuk variabel yang digunakan, untuk variabel dependennya sendiri, ada equity based compensation, menggunakan dua pengukuran ya. Yang pertama, CEO equity, jadi di sini menghitungnya dengan equity link compensation dibagi cash based compensation ditambah equity link compensation. Nah, kalau masih bingung, kalau equity link compensation itu biasanya berbentuk saham opsi. Kalau yang cash based compensation biasanya berbentuk gaji, terus bonus, dan lain-lain. Lalu untuk yang pengukuran kedua menggunakan Director Equity Ratio. Nah, bedanya kalau yang CEO berarti yang tadi menghitung yang CEO-nya aja. Kalau yang Director Equity Ratio ini mengecualikan total semua direktur mengecualikan CEO. Jadi seperti itu. Untuk dependen yang kedua yaitu menggunakan R&D investment. Sama menggunakan dua pengukuran. Yang pertama R&D dibagi total aset, yang kedua R&D dummy. Untuk independent variabelnya menggunakan gender on board of director. Menggunakan 4 pengukuran. Yang pertama dummy jika di direktur itu ada yang minimal satu perempuan. Lalu pengukuran yang kedua didami jika perempuannya lebih dari satu. Yang ketiga, female ratio artinya jumlah wanita dibagi total direktur. Untuk yang terakhir ini menggunakan tenure week, female ratio, jadi menjumlah tenurnya perempuan, direktur perempuan dibagi dengan total tenur dari semua direktur. Lanjut, ini ada GII atau Gender Intensity Index. Ini sebagai variabel instrumental. Jadi variabel instrumental kan yang variabel yang mempengaruhi variabel independen. Jadi ini menggunakan Gender Intensity Index. Nah, Gender Intensity Index ini rumusnya sex based dibagi number of gender ditambah number of gender, ditambah gender assignment, ditambah gender pronouns. Jadi kalau yang sex based itu dummy variabel jika didami satu jika biological sex based gendernya itu. Kalau didami 0 jika berbeda. Nah, kalau yang number of gender didami satu jika language with two gender, 0 jika tidak. Lalu untuk gender assignment didami variabel dummy didami 1 jika language was gender assignment system in both semantic and formal. Untuk gender pronouns itu didami 1 jika gender distinction terjadi seperti she atau he, dan 0 jika tidak. Untuk variabel kontrolnya menggunakan variabel CEO gender, CEO age, CEO tenure, independent director ratio, board size, firm size, leverage, profitability, dan dividend payout. Lalu untuk ini hasil untuk hipotesis pertama. Yang pertama tadi kan hubungan antara gender board diversity dengan R&D investment. Nah, di sini mempunyai hasil pengaruh yang negatif. Jadi keragaman perusahaan akan berhubungan negatif dengan investasi R&D perusahaan. Nah, hal ini disebabkan karena penghindaran risiko
yang lebih tinggi dalam dewan yang gendernya itu beragam, jadi menunjukkan bahwa investasi perusahaan dalam R&D itu lebih rendah ketika perusahaan memiliki dewan direksi yang lebih beragam gitu. Jadi di sini mendukung hasil dari wawancara yang telah dilakukan bahwa wanita itu lebih berhati-hati dan lebih profesional. Disebutkan juga bahwa wanita lebih serius daripada pria. Jadi mereka membaca sebelumnya itu kayak membaca semua materi, terus lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan lebih mengambil keputusannya itu lebih berhati-hati. Nah, di sini ada robustness dari hipotesis pertama dapat dilihat dalam yang first stage ini menggunakan GII sebagai variable instrumen. Lalu yang kedua mengukur yang prediknya female ratio ke R&D investment. Jadi bisa dilihat bahwa signifikan semua. Jadi dan hasilnya sama dengan yang tabel sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasilnya itu robust. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa kehadiran wanita di dewan itu tetap berhubungan negatif secara signifikan dengan R&D investment. Untuk result dan robustness untuk hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hubungan positif yang signifikan antara adanya perempuan di dalam direksi dan rasio ekuitas CEO. Jadi Dewan Wanita cenderung menerima lebih banyak gaji berbasis ekuitas sebagai hasil dari kinerjanya. Seperti itu. Baik dalam pengukuran direktor equity ratio juga sama, mempunyai hubungan yang positif antara direktur wanita dan rasio ekuitas direktur. Jadi menunjukkan bahwa pengaruh board yang lebih beragam, gendernya lebih beragam, terhadap remuneration berbasis kinerja itu tidak terbatas pada CEO, tapi juga pada direktur itu sendiri. Nah, untuk hasilnya ini juga sama, jadi hasilnya robust dan terdapat hubungan positif juga. Untuk hipotesis yang ketiga hasilnya di sini berhubungan positif yang signifikan antara rasio ekuitas CEO dan investasi R&D. Jadi menunjukkan bahwa gaji yang berbasis ekuitasnya CEO itu meningkatkan investasi R&D-nya perusahaan. Namun untuk yang hipotesis yang ketiga ini tidak dilakukan robustness dalam artikelnya. Untuk yang hipotesis yang terakhir, di sini menggunakan subsampel dari gender diversity board-nya. Jadi dibagi antara high gender diversity dan low gender diversity. Kalau high itu jika perusahaan mempunyai tidaknya 2 perempuan direktur. Kalau low berarti kurang dari 2 perusahaan, 2 perempuan dalam direktur. Hasilnya ini menunjukkan pada higher gender diversity mempunyai hubungan yang positif dan signifikan antara rasio ekuitas CEO dan investasi R&D. Namun saat low ini mempunyai efek yang lebih kecil. Nah, ini bisa yang low signifikannya lebih kecil.
Seperti itu, menunjukkan bahwa gimana ya, kompensasi itu yang berbasis ekuitas menjadi lebih efektif dan mendorong investasi R&D ketika perusahaan memiliki keragaman gender yang lebih besar. Masuk ke conclusion and practical implication, yang dalam penelitian sebelumnya itu lebih banyak yang meneliti hubungan langsung antara gender diversity dengan R&D investment. Namun dalam penelitian ini itu memberikan hasil yang berbeda, yaitu hubungan yang tidak langsung itu dapat memiliki efek pada investasi R&D organisasi. Nah, hubungan yang tidak langsung ini yang dimaksud adalah rasio ekuitas CEO tadi. Jadi bahwa yang sebelumnya itu kan penelitian yang sebelumnya itu kan berpendapat bahwa wanita itu cenderung lebih menghindari resiko. Namun dalam penelitian ini karena memiliki hubungan yang tidak langsung tadi berupa rasio ekuitas CEO, jadi bisa disimpulkan bahwa perempuan memang berhati-hati dalam mengambilkan keputusan. Namun bisa dilihat dari rasio ekuitas CEO-nya bahwa perempuan juga mempunyai ekuitas CEO yang tinggi, jadi dia juga berkinerja baik meskipun dia berhati-hati. Seperti itu. Dan lanjut untuk tingkat keragaman gender yang rendah di Dewan Direksi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana Dewan berperilaku, keputusan yang dibuat, dan output yang dihasilkan dalam hal investasi R&D. Ketika perempuan menjadi minoritas dalam direktur perusahaan, dia merasa dipantau sehingga harus sangat berhati-hati dalam memastikan ide, rekomendasi, dan keputusan beralasan dan berdasarkan data. Perempuan itu lebih menghambat keputusan organisasi yang beresiko. Temuan kami menunjukkan bahwa dewan yang beragam gender cenderung mendorong proses R&D jangka panjang dan menghasilkan inovasi organisasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke Mbak Hilma. Baik, terima kasih Mbak Ai atas pemaparannya. Sekarang kita memasuki agenda sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan mengenai artikel yang baru saja dipresentasikan dan didiskusikan oleh Mbak Ai, bisa langsung raise hand atau open mic. Jikalau ada kendala teknis seperti sinyal, bisa juga menuliskannya di kolom chat. Terima kasih Mbak Hilma, terima kasih presenter kita kali ini, Mbak Ai, mohon di-share screen lagi dong Mbak, materinya Mbak. Terutama tentang yang hipotesis tadi Mbak. Nah, yang ini. Kalau kita lihat dari hipotesis 1, 2, dan 3, itu sebetulnya mencerminkan adanya hubungan langsung dan tidak langsung, seperti yang ada di conclusion tadi ya Mbak Ai ya. Conclusionnya ada ya, tentang hubungan tidak langsungnya, artinya bahwa yang menjadi mediasi kalau di sini ya, memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ini memediasi. Nah, variabel mediasinya kan sebetulnya di sini kan ada equity based incentive itu, Mbak. Karena kalau kita lihat dari H2 dan H3, itu gender diversity itu berhubungan positif terhadap equity based incentive yang disebut dengan remunerasi tadi ya. Nah, kemudian yang di H3 itu equity based incentive-nya itu berhubungan positif dengan R&D investment. Saya mau mempertegas aja Mbak Ai, dari kesimpulan atau conclusion yang ada di artikel ini tadi, Mbak Ai sebutkan tadi ada yang namanya hubungan tidak langsung.
Apakah betul statement dari saya ini atau ini hanya melihat hubungan antar variabel secara langsung saja? Seperti itu Mbak Ai. Kemudian yang kedua, dari hasil masing-masing hipotesis tadi, saya lihat arah dari hipotesis kedua dan ketiga, kalau dari hasil itu dia mencerminkan hubungan yang negatif sepertinya Mbak Ai. Apakah saya salah lihat atau memang hubungannya negatif gitu? Signifikan tapi negatif. Nah, dan tolong penjelasannya kembali atau mungkin bisa diperlihatkan kembali hasil dari masing-masing hipotesis tadi. Nah, kemudian yang ketiga, baik, ada yang namanya variabel instrumen, JII. Yang ingin saya tanyakan, itu sepertinya JII tadi, Mbak. Nah, ini ada yang namanya sex base, kemudian ada yang namanya number of gender, gender assignment, gender pronouns. Nah, kalau kita ngomongin gender, Mbak, biasanya data itu bisa kita peroleh hanya dari annual report perusahaan. Nah, itu yang kita lihat adalah susunan dari papan direksinya. Apakah ada wanita di situ atau tidak? Nah, itu biasanya memakai 3 teori, Mbak. Ada yang namanya mengukurnya dengan variabel dummy, kemudian ada yang pakai Blau index, Mbak ya. Kemudian ada yang namanya critical mass of woman. Jadi kalau saya lihat dari artikel ini, itu ada yang namanya variabel dummy, ada yang namanya persentasi, kemudian ada yang namanya diambil dari critical mass of woman. Nah, tetapi untuk menentukan seperti sex base-nya itu lihatnya dari mana, kemudian number of gender-nya oke. Kita lihat berapa jumlah gendernya. Kemudian gender assignment-nya ini dilihatnya dari mana gitu. Kemudian gender pronouns ini dilihatnya dari mana. Dan apakah variabel JII ini hanya dijadikan sebagai robustness saja ketika main result-nya itu sudah ditemukan hasilnya? Gitu Mbak Ai. Kira-kira Mbak Ai paham dengan pertanyaan saya, Mbak? Ya, insya Allah Heeh. paham, Bu. Ya, jadi variabel JII-nya ini itu statusnya sama seperti variabel independen yang fungsinya hanya untuk ngerobas atau dia terletak di sebelum variabel independen yang sesungguhnya gitu. Oh, mungkin saya jawab yang JII dulu itu, Bu ya, biar clear, Bu ya. Jadi kalau JII ini untuk yang sex base itu kalau di jurnalnya itu dijelaskan bahwa di DAMI 1 jika direkturnya itu mempunyai apa ya, gender yang asli gitu, bukan yang transgender gitu. Maksudnya gender yang asli gimana, Mbak? Ya gendernya aslinya dia, bukan hasil dari transgender. Oh, maksudnya benar-benar wanita gitu. Oke, ya. Oh ya, oke. Kalau yang gender assignment ini tidak dijelaskan, Bu, contohnya itu seperti apa kalau di dalam artikelnya. Jadi saya Hmm. juga nggak tahu gitu, Bu ya. Ya, soalnya Kalau dummy variable that equal one for language ya, iya, whose Bu, gender assignment system is both semantic and semantik formal. informal. Nah, itu kan kita nggak tahu informasinya dari mana kan, Mbak ya? Iya, benar. Heeh, heeh. Nah, Ini kalau cukup menarik sebetulnya, Mbak, yang indeks JII-nya ini karena juga saya baru pertama kali lihat gitu. Dan apakah bisa diterapkan pada perusahaan yang ada di Indonesia? Atau mungkin ini ada caranya lagi kali ya, Mbak, bisa mendapatkan data yang seperti ini? sebenarnya saya jelaskan dulu yang gender pronunciation itu bisa dilihat di AR, Bu, mungkin. Kalau di AR Hmm. itu yang bagian kayak apa sih yang sambutan dari direktur itu biasanya ada she atau he gitu. Itu bisa jadikan Oh, heeh. pronounce-nya gitu. Oh, berarti dilihat Kalau dari si atau hi ya, Mbak ya, iya, yang benar. pronouns ini. Oke. Kalau yang sex based mungkin nggak ada, Bu ya, datanya kalau di Indonesia.
dia Heeh. hasil transgender apa asli gendernya itu. Oke, Mbak. Berarti ini variabel JI, indeks JI ini sebetulnya sama seperti independen buat ngerobas aja sebetulnya, Mbak. Ya, iya Bu, buat ngerubah aja. Kalau yang main resultnya itu tetap pakai yang 4 pengukuran, Hmm. tetap Iya, pakai iya, yang iya. ini Bu. Oke. Mbak, satu lagi Mbak, sebelum saya lupa. Yang tenure wage dari family ratio ini gimana Mbak maksudnya Mbak? Jadi maksudnya itu ngukurnya itu dengan melihat kalau ada direktur perempuan ini dia sudah bekerja berapa lama di perusahaan itu, seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya kategori lamanya itu seperti apa ya Mbak ya? Jumlah Eh, tenur dibagi dengan total tenur, artinya ada aturannya berarti ya Mbak? ya, jadi seperti itu, Bu. Kalau tenurnya perempuan, contohnya eh, saya sudah bekerja di perusahaan itu selama 8 tahun, berarti eh, TW female ratio-nya 8 per dibagi dengan total tenur dari semua direktur. Ya, 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 ya. Oke. Lanjut baik. Oke. Jadi saya akan mencoba menjawab untuk Hmm. pertanyaan Bu Pipin tadi kalau hubungan yang hubungan langsung sama yang tidak langsung begitu ya Bu ya. Iya, benar. Ya. Jadi di sini hubungan langsungnya itu bisa dilihat dari gender diversity ke R&D investment. Kalau uh, tidak langsungnya memang tidak disebutkan secara eksplisit Bu ya Bu, benar Mm-mm. bahwa gender diversity itu berhubungan tidak langsung dengan R&D investment dengan menggunakan equity based incentive itu ya Bu ya. Ya. Ya, jadi seperti itu Bu mungkin hubungannya yang saya pahami. Hmm. Ya, Mbak. Sebetulnya dia menceritakan mediasi tapi nggak dijelaskan gitu ya. Betul. Ya, oke Mbak, baik-baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Pipin atas diskusinya tadi, atas pertanyaan-pertanyaannya. Eh, untuk Bapak dan Ibu lainnya, jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya seperti Ibu Pipin tadi, atau menuliskannya di kolom chat. Nanti akan didiskusikan bersama. Dan semisal Ibu dan Bapak punya pandangan lain atau jawaban lain dan ingin bergabung nih berdiskusi bisa langsung juga raise hand gitu. Jadi di sini kita sama-sama berdiskusi dengan pemateri hari ini yaitu Mbak Ai gitu. Mohon maaf, baik, Mbak Irma mau nanya satu lagi. Untuk data remunerasi ada di annual report ya Mbak? Iya Bu, Oh, ada ya, berarti ada. ada di annual report ya. Iya Bu. Izin bertanya tadi jelaskan terkait variabel instrumennya ya Mbak. Iya, Pak. Kami di artikel ini menggunakan variabel instrumennya yaitu berupa GII atau Gender Intensity Index itu eh, dalam robustness test, Pak. Untuk Mbak Ai, di sini Pak Ihsan bilang apakah boleh ditampilkan variabel instrumennya? Oke, ini. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ai. Lalu, jadi di sini dalam first stage-nya itu variabel independen atau variabel instrumennya itu menggunakan GII. Itu ada 3 yaitu GII, conditional GII, GII faktor. Nah, namun dalam artikel ini saya baca belum tidak dijelaskan bagaimana dia membedakan antara GII, conditional GII dan GII faktor. Ya, maaf Mbak Ai, mungkin yang 3 faktor ini sebetulnya pengelompokan dari yang 4 instrumen GI-nya tadi, tapi tidak dijelaskan untuk yang apa indeks pertama kedua itu masuk GI yang mana gitu kali ya. Iya mungkin Bu. Saya juga tidak menemukan di sini penjelasan GI hanya 1 paragraf soalnya. Iya, 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 iya. Atau
sebetulnya bisa digabung semua ke indeksnya tadi ya Mbak, yang keempat-empatnya gitu. Bisa, Bu. Itu menggunakan GI secara keseluruhan yang ini, Bu. Yang pertama GI aja. Mm-mm. Cuma yang kedua dan yang ketiga itu nggak tahu itu termasuk yang mana ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Pipit atas tanggapannya dan juga Pak Muhammad Ihsan Siregar atas pertanyaannya. Mungkin apabila ada pertanyaan lanjutan atau Bapak dan Ibu lainnya ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk ke chat saya dari Bapak Muhammad Ihsan Siregar terkait artikel yang menjelaskan interview tadi, apakah menguatkan GII-nya atau gimana ya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ai. Jadi untuk yang hasil untuk hipotesis pertama tadi kan berhubungan negatif, bisa dilihat dari signifikan negatif. Lalu untuk robustness-nya sendiri kita kan tadi memakai GII indeksnya itu dan hasilnya sama negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa model ini robust seperti itu. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Untuk Bapak Ihsan, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih kembali Bapak atas pertanyaannya. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Bapak Ihsan tadi menjadi penutup pada sesi tanya jawab di acara review artikel Accounting Top Tier pada hari Jumat 24 Februari 2023. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan juga atas antusiasmenya sehingga acara review artikel pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.